Terus ada yang bilang orang Islam itu terbelakang, dosen. Yang bilang itu orang Islam, kan bodoh itu. Oh, kalau di medsos kita dipanggil kadal gurun, kadron. Woi, kadron. Kau jangan naik kapal terbang, itu buatan kafir. Kau jangan naik helikopter, itu buatan kafir. Kamu jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan main motor, itu buatan kafir. Kembali kau ke padang pasir, jadi kadal gurun. Naiklah onta kayak nabimu, kan begitu. Nabi itu nggak bodoh, fatonah. Satu hari kami sedang iktikaf di Masjid Negara Kuala Lumpur dengan jemaah tabligh. Kita sedang buat taklim. Singkat ceritalah, nggak mau panjang-panjang lagi, buat taklim. Duduk di pinggir. Itu Masjid Kuala Lumpur nggak pakai dinding. Jadi kalau orang di pinggir itu bisa lihat langsung gini kan, nggak pakai dinding. Kita lagi taklim, baca kitab Fadhail A'mal, yang dengar jemaah pada keliling itu dengerin. Biasanya jemaah tabligh nggak boleh masuk situ, kali itu boleh, kami boleh. Diizinkan. Datang satpamnya orang Keling, orang India yang Keling itu, Tamil namanya. Mundur kene, maju kene, tak ada boleh salah. Itu kan sapi punya susu, lembu punya nama. Itu dia jadi satpam. Dia orang Hindu, nggak Islam dia. Jalan sana, jalan sini, jalan sana. Nggak seneng dia lihat kami taklim. Ini orang mabok barangkali. Kita taklim aja nggak peduli, kan 3 jam kita taklim. Lama kali kan. Akhirnya dia bilang, tuan-tuan, cek. Apa pasal? Apa? Saya bilang, apa itu duduk-duduk macam tu? Taklim. Kita nak memperdalam ilmu agama kita lah. Apa hebat Islam tu? Apa hebat Islam? Islam hebat semua. Tunjuk sama saya, apa bagus Islam? Boleh tunjuk, bagi sama saya, tunjuk, boleh bagi. Tunjuk sama saya apa hebatnya Islam. Saya bilang, sini kamu, buka sepatu, mau naik sini. Buka sepatu, naik dia. Mana hebat Islam? Tunjuk. Saya bilang, ini hebat Islam. Kita lagi tahiyat akhir, kan baca kitab tahiyat akhir. Duduknya tahiyat akhir. Inilah, ini hebat Islam. Mana? Nih, duduk macam nih. Ketawa dia sampai sakit perut dia. Apa payah macam tu? Mudah. Coba. Duduk dia bengkok sana, bengkok sini. Tekuk sana, tekuk sini, nggak bisa. Ayo kue. Saya bilang, ini jemaah saya ini ada yang kan bersila, rata-rata bersila. Sekarang semua tahiyat akhir. Akhir semua. Tuh, mudah. Coba. Iki. Saya bilang, sana pergi. Ganggu saja kamu. Dia pergi. Di pos satpamnya itu dicobanya, bengkok. Sini saya lihat gitu. Halah, mana nggak bisa kau. Habis Isya dia datang. Saya nak balik ke rumah lah. Iyalah, baliklah. Dia bilang, saya nak masuk Islam. Kenapa? Saya duduk pun tak boleh, apalagi sembahyang katanya. Duduk aja nggak bisa, apalagi sembahyang. Oh iya, kamu masuk Islam? Islam, saya nak Islam lah. Duduk pun saya tak boleh buat. Islam tuh hebat betul. Ayo udah mandi dulu. Mandi baru diislamkan. Cuman lihat duduk saja masuk Islam. Jadi kita harus bangga dengan agama kita. Jangan minder. Betul? Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina. Kamu jangan merasa galau, cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu derajatnya paling tinggi kalau kamu yakin dengan Allah dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hari saya ke Cina tahun 2005. Sampai di Peking, orang sini bilang Beijing, sebetulnya bacanya Peking. Orang dulu bilang Peking, bebek Peking. Zaman Orde Lama namanya Peking. Sekarang karena tulisannya ditukar jadi Beijing, orang Cina kalau itu dibaca peh. Kalau J dibaca ceh. Jadi Beijing itu bacanya Peking. Saya turunlah makan siang di hotel. Besar lah, sebesar masjid ini mungkin restorannya. Besar. Begitu saya masuk ke restoran di lantai 1 itu. Tukang juru masaknya berdiri di pintu masuk sebelah kiri. Pakai topi chef itu. Dia kasih salam sama saya. Assalamualaikum. Kaget saya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, bangganya. Di hotel bintang 4, di packing, ada juru masaknya orang Islam. Bangganya saya, langsung saya datangi. Lu Muslim ya? Kamu orang Islam? Saya bilang, oh tuh, gue Muslim. Lu, katanya. Oh, saya bilang, wah Muslim. Nah, saya orang Islam. Oh, Malaysia? Oh, bukan. Indonesia. Wow, Indonesia. Bangga kali dia Indonesia. Mungkin karena sering kalah ya badminton dia sama kita ya. Saya bilang saya mau makan. Itu yang paling besar, ikan gurami sebesar ini. Saya bilang yang tang, yang paling besar. Diserok sama dia. Ini, nah, tuh. Terus dia taruhkan dia. Saya bilang aku mau nengok kau masak boleh? Boleh. Dekat berdiri sini kau. Kan ada dinding begini. Semeja ini gitu. Dia di sebelah sini, saya di sebelah situ. Nih lihat. Aku mau lihat gimana cara kau membunuh binatang ini. Kalau kita kan dikeprui kepalanya itu, pakai gagang parang. Ya kan? Ibu-ibu kalau membunuh ikan gurami, membunuh ikan gabus, diapain? Pukuli kepalanya. Kalau itu aku pun pandai. Saya lihat orang Cina, macam mana cara dia membunuh ikan gurami. Dimasukkannya ke ember. Di kakinya ada ember. Begitu masuk ikan itu langsung tik, mati. Kau racun ini ular. Enggak katanya. Air garam katanya. Oh, jadi kalau membunuh ikan gabus rendam air. Kalau membunuh ikan lele rendam air. Bukan dikeprui kepalanya. Kalau membunuh gurami rendam air 5 menit gak sampai dik mati. Baru dia bersihkan. Saya lihat cepat sekali dia masak. Potong tuh. Motong bawang tuh nggak lihat dia. Kalau kita ikut tangan kita itu. Udah, saya pun makan duduk di meja. Satu meja, satu pelayan. Mereka begitu padat karya itu. Rakyatnya 1,3 miliar. Jadi satu meja itu ada satu pelayan, anak gadis tanggung lah umur 15, 14 atau 17 begitu kerja. Jadi melayani kita. Saya bilang dikasihlah satu mangkok nasi pakai sumpit, ikannya 1 ekor. Saya kalau makan cara Cina pandai lah, saudara, orang ibu saya orang Cina kok. Kicik, sap. Apa ya? Tapi kan nggak boleh. Makan dengan 1 jari menghina makanan. Makan dengan 2 jari sombong. Makanlah kata Nabi dengan 3 jari. Kalau nggak bisa 3 tambah 1 4. Kalau 5 rakus. Ditulis Imam Ghazali itu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi saya bilang saya minta piring besar, dikasihlah piring besar. Itu perempuan gadis lari-lari ambil piring besar. Terus dia bilang sama nasinya enggak, saya bilang nasi enggak. Ini aja nasi yang ini aja, pluk udah. Ini saya isi air untuk cuci tangan, saya cuci tangan di wastafel nih. Udah saya pun makan. Memang kalau masak orang Cina nggak lawan lah. Oh, kalau di Indonesia yang paling pandai masak itu orang Minang. Betul nggak? Kalau kita masuk rumah makan Minang, piringnya itu di sini 10, sini 10, kerak. Nggak ada nasinya. Kita sampai udah ngences baru ditaruh nasi. 3 piring lah diembat. Cerdiknya orang Minang. Dulu kami di Aceh, nenek perempuan saya orang Aceh. Sampai tahun 60-an nggak ada kami makan perut binatang. Kalau motong sapi atau motong kambing, perutnya ditanam. Nggak dimakan. Sama dengan orang-orang Arab. Mana ada jeroan-jeroan, mana ada, tanam. Tiba-tiba datang orang Minang merantau ke Aceh mau ditanam. Tunggu dulu, jangan ditanam. Ini enak nih, usus dikari. Berkeringat orang Aceh makannya. Sekarang habis dihajar semua orang Aceh. Gara-gara ketularan orang Minang tuh. Memang enak orang Cina masak. Masya Allah saya pun makan. Asik betul lah saya makan ya. Ambil ini tuh. Tiba-tiba kok saya dengar restoran itu sepi. Kan keltang gitu. Loh kok sepi ya? Saya lihat semua orang berhenti makan, lihat saya makan gitu. Oh hebat rupanya sunnah Rasul ini enggak. Oh makin saya gaya-gaya lah makan tuh ya.
Selesai makan, saya cuci tangan di wastafel. Datanglah dua anak Cina, mungkin masih SMP gitu lah. 2 orang. Dia bahasa Inggris terbata-bata dengan saya. Uncle, how can you eat by using your hand? Lagunya lagu Cina lah. Uncle, how can you eat by using your hand? Macam film kungfu itu. Saya bilang, you sit down here, you take down here, your plate come here. Let me teach you how to eat. Mari ku ajari kau cara makan. Oh, gini, pegang sini, makan. Berjatuhan nasi itu. Nggak bisa. Begini nggak bisa. Tumpah-tumpah nasi itu. Ketawa-ketawa bapak sama ibunya. Udah begitu ya latihan kau ya. Udah. Dalam hati saya, makan aja tepelunguk satu restoran. Baru saya teringat waktu saya jadi guide. Saya dulu jadi guide waktu masih SMP, udah mulai lah. SMA, kuliah. Kalau waktu kuliah tuh guide yang saya bawa tuh dokter-dokter, peneliti-peneliti yang mau meneliti ke usus segala macam tuh saya bawa. Satu hari ada profesor duduk dengan saya berdua makan. Mau ke Prapat, kami makan siang. Dia makan pakai sendok. Nyendoknya aja bergaya dia. Kalau kita kan makan sup, sendoknya begitu. Dia enggak, dari dalam nyendoknya. Nyendoknya dari sebelah dalam, menyuapnya dari sebelah luar. Sap, sup, sap, sup. Saya perhatiin sampai situ. Saya lihat, oh begitu nyendok, aku mana peduli, sini satu, nggak ada sendok-sendok, ya kan? Campur aja nasi sama sup itu ya nggak, sap sup, itu sup tulang. Dia lihat saya makan senang kali dia. Dia bilang apa? Oh, I am interested in your style in eating. Oh, this is the style of my prophet. Terus dia bilang, can I imitate? Boleh aku tiru? Boleh. Ditaruhnya sendok, dia cuci tangan. Dia makan apa? Wah, 5 jari. Karena begini nggak bisa dia. Bagaimana? Jelek kali kau makan. Kalau di sini namanya geragas. Yakin dengan sunnah Rasul. Paham? Terakhir, kira-kira 3 atau 4 tahun yang lalu saya ke Australia. Sama bos saya lah, Pak Henry namanya. Jadi kami makan dijamu di Melbourne di restoran orang Singapura tapi orang Melayu. Wah, mungkin makanannya 9 macam. Ikan ini ya macam-macam lah di atas meja itu. Kita udah biasa makan 3, nasi sayur ikan 3 aja, nggak pernah sampai 4, 5, 6, 7. Rasulullah 2, saya nggak bisa 2, mesti 3. Saya makan nasi sayur ikan gitu makan. Asik lah makan pakai tangan kan. Tiba-tiba selesai makan, saya cuci di wastafel duduk. Berdiri satu orang laki-laki dari meja sebelah. Excuse me, good night, good evening. I want to tell you that my wife is eager to treat you tonight. Istriku mau bayar makanmu malam ini. Dicubit paha saya sama Pak Henry. Jatuh cinta deh. Cinta tuh perempuan. Dia punya laki kok. Dibayar. Orang Barat jarang membayarkan makanan orang. Mau makan sama anaknya aja bayar sendiri-sendiri dia. Dia bilang, thank you. Itu, why? Saya bilang, kenapa mesti dibayar? Istriku dari tadi belum makan. Nengok kau makan cantik sekali gitu. Selera, bikin selera makan, asik. Dan tidak ada satu butir nasi pun yang jatuh. Dalam hati saya, kenapa saya harus minder dengan cara makan Rasulullah? Wong saya gratis makan dalam itu. Kalau bayar berapa dolar coba? Kan ikan kakap. Ayo. Henry bilang hebat ya kata Pak Henry. Cara makan orang Islam itu menarik. Kenapa kita nggak tunjukkan sama orang bahwa kita itu orang Islam? Bahwa Islam itu unggul dari yang lain. Cara makan aja nggak bisa diikutin. Betul nggak? Belum lagi cara masuk WC. Angkat kaki kiri, tutup kepala, masuk kaki kiri, baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'its, jongkok buang air kecil, istinja, istibroh, istinja, berdehem-dehem kemudian cuci dengan air, tutup aurat, jalan langkahkan kaki kanan, baca doa Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil adha wa afani. Mana ada agama serapi ini? Terus kenapa kita harus merasa hina? Terus ada yang bilang orang Islam itu terbelakang, dosen. Yang bilang itu orang Islam, kan bodoh itu. Orang Islam itu terbelakang, padahal dia orang Islam. Terbelakang di mana?
Oh, kalau di medsos kita dipanggil kadal gurun, kadron. Woi, kadron. Kau jangan naik kapal terbang, itu buatan kafir. Kau jangan naik helikopter, itu buatan kafir. Kamu jangan naik mobil, itu buatan kafir. Jangan main motor, itu buatan kafir. Kembali kau ke padang pasir, jadi kadal gurun. Naiklah onta kayak nabimu, kan begitu. Nabi itu nggak bodoh, fatonah. Nabi nggak mengajari cara menaiki onta, nggak diajar Nabi. Cara menaiki kuda nggak diajar Nabi. Kendaraannya nggak penting. Yang diajar Nabi adalah bagaimana menaiki sebuah kendaraan. Tak peduli kendaraan apa, sama aja, doanya sama. Mau naik helikopter, mau naik mobil, mau naik kapal terbang, mau naik jet tempur, mau naik kapal laut, mau naik onta, langkahkan kaki kanan, baca doa, subhanalladzi, semua. Sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Caranya ke kanan baca doa, dan doanya itu diajar Quran, itu ayat Quran itu. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, itu ayat Quran. Maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini. Nggak disebut onta, nggak disebut kuda, nggak disebut keledai, tapi kendaraan ini. Artinya apa aja kendaraan sampai hari kiamat, doanya tetap sama, paham? Wala tahinu, kamu jangan merasa hina. Wala tahzanu, kamu jangan merasa cemas, jangan merasa galau. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu paling tinggi derajatnya kalau kamu beriman.